Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Dani Syam, tentunya di Gula Merah Gula Aren Channel. Oke teman-teman, untuk video saya yang kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua sahabat penyedap aren, yaitu hal-hal yang perlu kita perhatikan atau hal-hal yang perlu kita lakukan ketika hendak memotong manggar kolang-kaling agar tentunya tidak gagal. Oke teman-teman, saya tidak perlu panjang lebar. Sebelum saya maju ke pembahasannya, terlebih dahulu jangan lupa teman-teman luangkan jari jemari kalian untuk menekan tombol subscribe, karena itu semuanya gratis teman-teman ya. Tidak menarik data kalian, tidak memakan pulsa kalian teman-teman ya. Semua gratis, hanya sekadar untuk membantu, memberikan saya semangat untuk tetap selalu membuat video-video yang terbaru untuk kalian semua. Baik teman-teman, kalau sudah menekan, mari kita lanjut ke pembahasannya. Baik, hal yang pertama yang harus kita perhatikan teman-teman sebelum kita memotong manggar kolang-kaling ini, yang pertama sekali kita perhatikan adalah yang pertama curah hujan. Perhatikan curah hujan di wilayah kita masing-masing. Karena kenapa? Kalau curah hujan terlalu tinggi, biasanya siang malam hujan, atau tiap hari hujan, atau tiap malam hujan, dapat mempengaruhi potensi keberhasilan kita pada saat memotong manggar kolang-kaling. Artinya apa? Kalau curah hujan terlalu tinggi, terkadang ketika kita memotong manggar kolang-kaling ini kadangkala tidak berhasil. Karena kenapa? Perawatan yang kurang maksimal, pemukulan yang kurang maksimal, ditambah curah hujan tinggi, maka itu dapat mengakibatkan kegagalan teman-teman ya. Akan tetapi kalau perawatannya maksimal, pemukulannya maksimal, maka kalau curah hujan tinggi artinya tidak sepenuhnya akan gagal, akan tetapi sedikit berkurang teman-teman ya. Kemungkinan bisa juga untuk berhasil. Oleh sebab itu teman-teman, untuk lebih waspadanya lagi, lebih baik kita menghindari ya. Kita urungkan niat untuk memotong apabila curah hujan terlalu tinggi ya, seperti itu. Akan tetapi kalau memang sudah pengen sekali, tidak apa-apa, asalkan dapat mengandalkan perawatan atau pemukulan pada manggar kolang-kaling atau pada pohon aren yang memang benar-benar berkualitas ya, seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan teman-teman ya, yang kedua, kita perlu memeriksa ranting daripada manggar kolang-kaling ini ya, seperti ini. Ini teman manggar kolang-kaling yang memang kalau belum ada air, belum ada kandungan nira di dalamnya setelah kita merawat, ini sangat kaku sekali rantingnya ini ya. Ini sangat kaku sekali, sangat keras ketika kita membengkokkan seperti ini ya, sangat keras sekali. Akan tetapi kalau sudah ada tanda-tanda air, maka dia ini agak lentur sedikit ya, sedikit berubah agak lembek ya, tidak terlalu keras dibandingkan dengan sebelumnya. Yang jelas ada perbedaan teman-teman ya. Nah, itu hal yang kedua yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah sebelum memotong, kita harus memotong salah satu ranting kolang-kaling yang paling atas seperti ini. Tapi ini sudah terlanjur saya potong tadi sini. Ini potong salah satu yang paling atas, lihat apakah ada bintik-bintik seperti keringat keluar, itu artinya sudah siap untuk dipotong ya teman-teman. Apabila tidak ada sama sekali bintik yang keluar,
maka sebaiknya teman-teman mengurungkan niat untuk memotong manggar kolang-kaling tersebut, karena kemungkinan besar akan gagal. Ya, jadi seperti itu. Dan ini ke teman-teman tidak apa-apa kalau kita sudah melukai seperti ini, namun kita tidak jadi potong. Seperti ini contohnya, ini kan sudah lama. Dulu saya coba ini, kan tetapi belum ada tanda-tanda, akhirnya saya urungkan niat, saya batalkan untuk memotong. Ya. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, setelah saya tambah pemukulannya, kemudian saya cek ulang seperti ini. Iris dan ada tanda-tanda air seperti keringat yang keluar. Nah, itu yang ketiga. Kemudian hal yang keempat teman-teman adalah lakukan pemotongan seperti ini. Kita potong setengah saja dulu ya. Teman-teman, seperti ini. Mungkin teman-teman ada ini sudah basah. Sudah ada air ini, tanda-tanda. Namun tidak banyak, karena begitu memang kalau kolang-kaling. Akan tetapi tidak semua kolang-kaling begitu ya. Ada yang perlahan naiknya, airnya ada pula yang cepat. Ada yang kalau dipotong langsung menetes deras kolang-kaling. Ada pula yang dipotong hanya sekedar keluar seperti keringat seperti ini. Kalau ini jenis hanya keluarnya seperti keringat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sesuai dengan pengalaman saya, kalau saya memotong manggar kolang-kaling, begitu saya potong airnya langsung deras menetes, memang sih bagus, akan tetapi biasanya kalau sudah sampai di sini airnya tidak sampai di pangkal ya teman-teman. Biasanya kalau bagi saya, tapi tidak tahu untuk teman-teman di wilayah teman-teman bagaimana. Kalau di wilayah saya seperti itu. Kalau saya memotong kolang-kaling, tiba-tiba langsung kencang airnya, langsung deras menetes, maka yang saya dapatkan nanti tidak bisa sampai, susah untuk sampai di pangkal kita iris ya, seperti itu. Akan tetapi kalau saya memotong manggar kolang-kaling, begitu saya potong hanya keluar seperti keringat, tidak langsung menetes deras. Nah, begitu kita lakukan pemeraman, pengirisan hingga 3 hari atau 5 hari atau 1 minggu, perlahan-lahan airnya naik demi sedikit. Biasanya kalau sudah terlanjur airnya sudah banyak keluar kencang, biasa sampai di pangkal teman-teman. Bahkan sampai di pohon, tidak ada bisa lagi diiris, airnya masih kencang. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman, bagi yang pemula, bagi yang belum terlalu pengalaman, sebaiknya teman-teman melakukan pemotongan seperti ini. Lakukan pemotongan setengah saja. Kemudian ini nanti dibungkus pakai daun. Tapi terlebih dahulu harus kurangi rantingnya ya teman-teman. Biar agak ringan sedikit, kurangi rantingnya sebelum kita memotong setengah seperti ini. Untuk apa? Karena kalau ini tetap berat, tidak ada dipotong rantingnya yang lain, maka ini berat. Apabila dilakukan pemotongan setengah seperti ini, maka dia akan biasa patah di sini teman-teman ya. Patah di sini, jadi usahakan seperti itu. Keluar yang lain seperti ini, potong sebagian biar supaya agak ringan sedikit. Kemudian ini lakukan pemotongan setengah. Nah, apabila sudah dipotong setengah seperti ini nantinya yang akan dibungkus, kemudian diikat, bungkus pakai daun, ikat, dan itulah yang kita iris hingga apabila sudah kita melakukan pengirisan seperti ini hingga 3 hari, belum ada perkembangan, belum ada tanda-tanda untuk berhasil, maka bisa dipastikan itu perawatannya yang kurang maksimal perawatannya, atau pemukulannya kurang maksimal teman-teman ya. Oleh sebab itu saya rekomendasikan buat teman-teman bisa untuk dipukul kembali ya ini. Nah, inilah gunanya tadi kita lakukan pemotongan setengah, tidak langsung diputus. Untuk apa? Kalau pemukulannya kurang, maka bisa kita pukul kembali ya. Ya, sekitaran dua kali kah, atau mungkin 3 kali kah ya. Jadi seperti itu. Ini manfaat daripada pemotongan setengah ini teman-teman ya. Akan tetapi kalau kita yakin perawatan kita bagus, kemudian pemukulan kita maksimal, kemudian kita dapatkan pohon aren yang memang berkualitas, memang bagus untuk mengeluarkan air, atau mungkin sudah sering kali kita ambil airnya dulu di manggar yang lain,
atau mungkin sudah diambil air mayang, bunga mayangnya dibawa. Nah, bisa teman-teman langsung begitu memotong langsung putuskan saja ya. Jadi seperti itu. Manfaatnya ini cuma hanya itu. Apabila butuh pemukulan maka akan bisa ditambah apabila kita potong setengah seperti ini. Karena kalau dipotong langsung maka susah kita lakukan lagi pemukulan ya. Pemukulan apabila memang pemukulannya agak kurang. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kemudian ini kita setelah kita pemotongan begini seperti yang saya katakan tadi, apabila dalam waktu 3 hari ini belum ada tanda-tanda atau artinya belum ada busa keluar, tanda-tanda untuk berhasil untuk menetes, maka sebaiknya lakukan pemukulan ulang ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali untuk mengiris, dan ini tiap hari juga harus diiris teman-teman ya. Seperti itu. Maka apabila sudah dipukul ulang, apabila memang jika perlu, tapi kalau memang dia mau berhasil teman-teman, biar tidak dilakukan pemukulan ulang, dalam waktu 3 hari itu sudah akan ada tanda atau apa, busanya sudah keluar. Nah, itu tidak perlu dilakukan pemukulan. Maka dalam waktu 3 hari itu sudah ada busa keluar, akan tetapi belum deras airnya menetes ya. Nah, ketika airnya sudah menetes, sudah agak lumayan, nah, barulah kita lakukan pemotongan langsung putus seperti ini. Langsung diputuskan ini. Apabila memang sudah benar-benar akan berhasil, barulah kita kasih putus ini. Ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita melakukan pemotongan seperti ini, maka saya rekomendasikan buat teman-teman memilih daun yang mudah hancur, yang mudah memancing keluarnya busa daripada manggar kolang-kaling ini. Iya, seperti itu. Akan tetapi kalau teman-teman merasa pengalaman dengan kolang-kaling, ya tidak perlu kita terlalu banyak memilih daun ya. Tidak perlu daun-daun khusus. Tapi akan tetapi bagi pemula yang baru belajar untuk mengolah manggar kolang-kaling, sebaiknya lakukan perawatan yang maksimal sesuai dengan arahan para ahli. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau bagi saya daun sembaran saja saya pakai teman-teman ya. Paling daun coklat saya pakai. Karena kenapa, memang sudah sering saya begitu. Daun coklat saja. Tapi kalau bagi yang pemula baru belajar, sebaiknya gunakan daun yang mudah hancur seperti daun keladi dan sejenisnya. Ya, pakai yang itu. Dan usahakan pembungkusnya teman-teman ya. Nanti usahakan dibuat setebal mungkin. Tebal, bukan juga tebal terlalu bagaimana teman-teman ya. Ya minimal berapa ya, 10 lembar ke atas. Buat setebal mungkin. Kenapa? Agar dia di dalam, kalau tebal bungkusannya maka dia akan terasa hangat, dan pori-pori pada mata manggar kolang-kaling ini mudah untuk terbuka apabila dia merasa hangat di dalam ya, dengan bungkusan daun tersebut. Pori-pori mudah terbuka dan mudah memancing untuk keluarnya air. Artinya dapat mempercepat keluarnya air ya. Dikasih tebal itu pembungkusnya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, buat teman-teman, buat teman-teman yang ingin bertanya, yang mengalami masalah tentang hal kolang-kaling atau tentang hal bunga mayang atau tentang pengirisan atau tentang yang berkaitan dengan gula merah, gula aren, yang berkaitan dengan pohon aren ini, apabila ada masalah jangan segan masukkan pertanyaan kalian di kolom komentar, dan insya Allah saya akan menjawabnya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan kalau perlu share kepada teman-teman
kalian atau share di media-media sosial teman agar bisa menyebarkan ilmu dan bermanfaat, karena menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu pahalanya luar biasa ya teman-teman. Jadi seperti itu. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.